Lalu yang kedua terkait dengan aturan, ya, terkait dengan aturan perkuliahan, maka wajib hukumnya ini semua mahasiswa mengaktifkan videonya. Mengaktifkan video. Video yang aktif itu sebagai tanda mahasiswa hadir. Nah, kalau mahasiswa tidak mengaktifkan, walaupun ada namanya, walaupun sudah bergabung, tetapi tidak mengaktifkan videonya, berarti dianggap tidak hadir. Nah, kehadiran di dalam perkuliahan itu menjadi sangat penting. Nah, logikanya begini. Kehadiran itu sebagai bukti bahwa mahasiswa berusaha. Nah, mahasiswa berusaha. Berusaha apa? Untuk belajar. Nah, dengan bukti adalah kehadiran. Nah, kehadiran kalau perkuliahan tatap muka adalah hadir di kelas. Terlihat wujudnya. Sementara kalau perkuliahan secara daring melalui moda Zoom ini adalah aktifnya atau videonya aktif. Nah, kalau tidak aktif maka dianggap tidak hadir. Sepakat ya. Nah, untuk tema atau judul tema-tema yang akan kita bahas di dalam perkuliahan teori sastra ini, saya sudah membagikan tadi ke PJ yang sudah LPS sudah dibuat oleh tim dosen yang mengajar teori sastra. Itu ada berapa pertemuan itu? Ada 14 ya. Coba minta tolong PJ untuk membagikan atau share di sini RPS-nya sehingga kita bisa membaca satu persatu sehingga nanti dengan jumlah mahasiswa yang ikut terlibat dalam perkuliahan ini berapa orang, nanti kita bagi berapa kelompok untuk menyampaikan materinya, mempresentasikannya di pekan yang akan datang. Coba minta tolong di Baik, Ustadz, izin share screen. ya. Nah, baik, ini rencana pembelajaran semester yang kita kenal dengan RPS. Program studi adalah pendidikan bahasa Arab, mata kuliah teori sastra, bobotnya 2 SKS, dosen pengampu saya sendiri. Bawahnya terus. Nah ini sudah ditandatangani oleh Ketua Program Studi, Dr. Muhammad Kamal, kemudian sudah divalidasi oleh Dr. Putih, tinggal nanti menunggu tanda tangan dari Wakil Dekan 1. Nah ini CPL ya, CPL program studi yang dibebankan ya, CPL-nya sudah atau CPMK-nya sudah ada di semua di dalam RPS ini, nanti mahasiswa bisa membacanya. Yang pertama misalnya CPMK yang pertama mampu memberikan atau mampu menganalisis secara kritis tentang hakikat sastra dan hakikat teks sastra. Kita nanti bicarakan sastra itu apa. Sastra itu apa? Apakah sastra sama dengan bahasa biasa? Kemudian hakikat teks sastra, disebut teks sastra itu seperti apa? Nah, itu nanti di dalam perkuliahan pertemuan yang kedua nanti. Nah, kalau kita mengatakan contoh misalnya, kalau di dalam sastra Arab kita mengenal prosa, kita mengenal puisi. Nah, prosa atau puisi memiliki ragam yang masing-masing memiliki ragam yang berbeda-beda. Puisi, ada istilah puisi terikat. Puisi atau syair. Syair yang terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan kaidah. Nah, terikat dengan kaidah. Ada iramanya.
ada qafiyahnya atau sajak. Nah, kesamaan huruf akhir di setiap bait itu syair. Kalau pernah mendengar puisi-puisi atau qasidah yang dibaca di masjid-masjid ketika memulai majelis taklim, memulai taklimnya di satu masjid atau di langgar-langgar, kita sering mendengar wal habi maulaya sholli wasa lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Akhirnya mi. Nah, terus wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami. Ya, mi lagi. Nah, akhir-akhirnya yang akhirnya tadi mi kemudian ketika nanti mau ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana ma Allah ya wasi'al karami. Nah, mi lagi. Nah, itu disebut dengan qafiyah atau dalam konteks prosa itu disebut sajak, kesamaan huruf akhir di setiap akhir bait. Nah, itu disebut puisi atau syair terikat. Ada yang kita kenal dengan puisi bebas. Asyi'ru al-hur. Puisi bebas. Bebas dalam arti huruf akhir tidak harus sama. Kemudian polanya, not-notnya atau penggalannya. Kalau tadi kan penggalannya 4 di penggalan awal, 4 di penggalan akhir. Nah, kalau puisi bebas itu ya bebas. Bisa saja di bait pertama hanya 1 penggalan. Bait kedua 4, bait ketiga 3 misalnya. Itu bebas. Nah, perkembangan puisi bebas itu muncul pada era modern. Nah, itu ragam. Jadi ragam syair itu ada ragam puisi terikat, ada puisi bebas. Ada yang namanya lagi satu puisi mursal. Mursal itu hampir sama dengan terikat, tetapi hanya huruf akhirnya yang tidak sama. Asyi'rul mursal namanya. Nah, kalau prosa kita mengenal novel, ar-riwayah, nah, gitu ya. Kita mengenal al-qissah al-qasirah. Nah, kita mengenal al-qissah al-qasirah. Itu nanti kita bahas di dalam analisis kritis tentang hakikat sastra dan teks sastra. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mendemonstrasikan contoh kasus, karakteristik, teori, dan pendekatan yang sesuai dengan sebuah karya sastra. Nanti, misalnya teori sastra yang terkait dengan teks sastra, apa saja gitu ya. Teori sastra yang terkait dengan pembaca. Nah, untuk menganalisis sastra itu bukan hanya teksnya, tetapi kita bisa melakukan penelitian yang memfokuskan pada pembaca sastra. Misalnya ada satu novel yang populer. Kalian pernah mendengar ayat-ayat cinta, novel yang ditulis oleh novelis Muslim ternama di Indonesia, Habibur Rahman Asyirazi misalnya. Nah, novel ayat-ayat cinta kita ingin lihat atau kita ingin memahami, menganalisis bukan teks sastranya, tetapi ingin melihat, menganalisis respon, istilahnya respon para pembaca. Respon para pembaca boleh kita batasi, kita klasifikasikan pembaca kelompok terpelajar, baik siswa maupun mahasiswa, bisa kelompok masyarakat, misalnya majelis taklim, ibu-ibu, kemudian bisa menyasar kepada masyarakat umum, para dosen, misalnya gitu. Jadi klasifikasinya mahasiswa, siswa, kemudian dosen, bisa masyarakat awam. Bagaimana respon kelompok masyarakat awam terhadap keberadaan, terhadap novel ayat-ayat cinta? Bagaimana respon para pembaca, segmen para dosen? Nah, caranya nanti kita akan membuat angket, ya, buat angket.
buat kuesioner, yang berisi tentang novel tersebut, baik dalam aspek penulisannya, kemudian diksinya, ceritanya, atau amanah, pesan-pesan yang ada dalam novel tersebut. Nah, itu sudah tergambar di dalam kuesioner. Nah, kuesioner itu kita berikan kepada segmen-segmen pembaca tadi itu, suruh ngisi kalau sudah membaca novel. Kalau belum, berarti kita nanti memberikan novelnya kepada yang bersangkutan, diberi waktu misalnya 1 minggu, setelah sudah selesai baru kita berikan kuesionernya untuk mengisi. Nah, isi hasil angket atau kuesioner dari pembaca itu kita analisis. Nah, sehingga kita menemukan, oh ternyata respon pembaca segmen Majelis Taklim ibu-ibu itu terhadap novel ini seputar novel Ayat Cinta adalah ini. Di kalangan dosen seperti ini, kalangan mahasiswa atau pelajar seperti ini. Itu bisa kita rangkum. Itu nanti analisis sastra tapi pada aspek pembaca yang kita kenal dengan teori resepsi sastra. Nah, nanti yang CPMK ketiga mendemonstrasikan contoh kasus salah satu penerapan pemberdayaan orang dalam meningkatkan keberlangsungan eksistensi ini belum di salah ini. Belum diganti ini. Terus. Nah, mampu menganalisis genre sastra, genre utama. Kalau di dalam teori sastra pada masa klasik, artinya pada masa sebelum Islam, kita hanya mengenal ragam sastra itu prosa dan puisi. Puisi tadi sudah, prosa adalah novel, atau pada masa dahulu, pada masa klasik, kita hanya mengenal khitobah. Jadi teks khutbah yang ditulis oleh para khutbah pada masa sebelum Islam dan masa awal Islam, itu dikategorikan sebagai karya sastra atau ar-risalah. Risalah itu korespondensi. Surat yang ditulis oleh misalnya oleh Nabi atau sekretarisnya Nabi dikirim ke para gubernur atau ditulis oleh para khalifah, disampaikan ke para gubernur. Nah, karena yang menulis ahli bahasa, maka karya yang ditulis oleh para ahli bahasa, dalam hal ini para khalifah atau sekretaris Nabi yang disampaikan kepada bawahannya, itu dikategorikan sebagai karya sastra. Ar-Risalah, Al-Kitabah juga sama. Nah, pada masa dahulu ada istilah saj'ul kuhan, mantra, sajak para dukun istilahnya itu, mantra. Mantra juga dikategorikan sebagai ragam sastra pada masa dahulu. Masa jahiliyah, masa awal Islam itu juga sudah masih ada. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya pada masa Khulafa ar-Rasyidun, nanti masuk ke dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ada istilah at-ta'liqat istilahnya. At-ta'liqat, catatan-catatan yang dibuat oleh para gubernur, para khalifah, para pemimpin, itu juga dikategorikan sebagai karya sastra pada masa dahulu. Nah, masuk masa modern, ragam sastra itu bukan hanya puisi, bukan hanya novel atau prosa. Prosa kita bagi ada berapa? Ada novel, riwayah, ada kisah qasiro, ada al-uqsusoh, ada novelet. Nah, pada masa modern muncul tambahan yaitu masrahiyah atau drama. Nah, teks drama, dialog dalam drama itu dianggap atau dimasukkan sebagai ragam sastra pada masa modern. Selain masrahiyah ada lagi apa? Film. Nah, film itu dikategorikan bagian atau jenis atau ragam sastra.
pada masa modern. Nanti kita lihat di buku Mario Clarer tentang teori sastra, kita menemukan ragam sastra itu ada 4 tadi itu, ada puisi, ada prosa yang di dalamnya ada novel, cerpen, novelet, dan seterusnya. Ditambah yang ketiga adalah drama, yang keempat adalah film. Nah, karena itu sebenarnya mahasiswa kita di Prodi Bahasa Arab yang memiliki konsen di dalam kajian-kajian sastra, bahkan nanti misalnya menjadi tema-tema dalam skripsi, tidak bingung apa, wah selama ini cari novel sudah habis misalnya, novelnya itu saja, dikajinya juga sudah habis, ada yang nilai moral, ada apa namanya konflik politik, ada apa namanya kekeluargaan, ada konflik apalagi, ada nilai-nilai agama, nilai-nilai pendidikan, nilai moral, itu sudah semua, dan novelnya satu dibahas dari berbagai aspek. Sepertinya sudah habis. Enggak, kalau menurut saya enggak, masih banyak. Novel juga masih banyak, terutama novel-novel baru yang terbitan baru dari negara Arab. Tetapi ada lagi tambahan sekarang adalah drama. Drama. Seperti drama Korea misalnya. Itu di Arab kan banyak drama-drama yang diperankan oleh orang-orang Arab tentang kehidupan. Misalnya kalau menjelang Ramadan atau di bulan Ramadan ada drama tentang Umar misalnya. Itu bisa kita analisis menjadi sumber data penelitian dengan tema misalnya keberanian asy-syaja'ah min Umar fi masrahiyah apa? Nah, keberanian, nilai-nilai apa nih keberanian Umar sebagai khalifah, kita menganalisis menggunakan teori apa, nanti kita bahas. Menggunakan teori struktural semiotik, atau kita membahas hanya pada semiotiknya, atau menggunakan teori psikoanalisis. Itu bisa. Nah, yang selanjutnya ada istilah tadi menggunakan psikologi atau psikoanalisis, ada teori sastra, sosiologi sastra, ada resepsi sastra, tadi sudah saya singgung, membahas sastra tapi pada aspek pembacanya. Nah, ada kita mengenal istilah postkolonial atau postmodernisme. Postkolonial itu satu teori yang mengkaji sastra di negara yang pernah dijajah. Nah, para sastrawan yang berasal dari negara-negara yang sudah pernah dijajah, setelah mereka bebas dari penjajahan, mereka membuat karya. Nah, biasanya memiliki ciri khas. Ciri khas novel-novel atau karya sastra yang lahir postkolonial itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan pada masa kolonial. Nah, contoh misalnya novel-novel atau puisi atau sastra yang lahir di Palestina, ya, itu memiliki ciri khas yang berbeda dengan sastra-sastra di negara lain. Kalau negara lain mereka sudah merdeka dari dahulu, tetapi di Palestina sampai sekarang belum merdeka. Nah, karena itu nanti ada muncul istilah adabul muqawamah, sastra perlawanan. Nah, sastra perlawanan itu munculnya di negara yang sampai sekarang masih dijajah, yaitu Palestina. Di negara-negara lain sudah tidak ada, karena apa? Sudah merdeka. Nah, kalau negara-negara lain yang dulu pernah dijajah namanya postkolonial. Tetapi di Palestina kita mengenal adabul muqawamah, sastra perlawanan. Nah, sastra perlawanan memiliki ciri yang unik, bagaimana menggugah para pemuda, para pejuang untuk melakukan perlawanan terhadap kezaliman, baik pada aspek aspek
pada aspek ekonomi, pada aspek politik, pada aspek budaya. Kalau kita lihat sastra-sastra yang muncul di Palestina, itu hampir semua berisi tentang keprihatinan bagaimana kondisi rakyat Palestina selama penjajahan, sama agresi Zionis misalnya. Bagaimana mereka menggambarkan kondisi gedung-gedung rumah yang hancur. Sementara pada masa lampau, Palestina itu negara yang aman, damai, dengan gedung-gedung yang dipenuhi kanan kirinya dengan pepohonan yang rindang. Kemudian bukit-bukit yang menakjubkan, itu semua hilang. Sudah tidak berbekas karena apa? Dihancurkan oleh Zionis Israel. Itu dalam sastra perlawanan. Atau kalau di negara yang sudah pernah dijajah namanya postkolonial. Kalau yang sudah atau tidak pernah dijajah, istilah postmodernisme secara umum, postmodernisme. Teori yang mengkaji tentang sastra yang lahir setelah modern. Atau kalau dalam bahasa Arab namanya Asrul Mu'asir, Al-Asrul Mu'asir. Kalau masa modern, Al-Asrul Hadis. Al-Asrul Hadis. Ini ada beberapa mahasiswa, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 yang namanya. Videonya tidak aktif ya. Videonya tidak aktif. Fauziah Al-Tafani, Sabrina, Salsabila, Salman, Zahratun Najah, Zakaria Rahmat. Ini nanti minta tolong PJ-nya yang aktif, yang mencatat ya. Siapa saja mahasiswa yang videonya tidak aktif, nanti di checklist, disilang, tidak hadir gitu ya. Kita lanjutkan. Langsung kita masuk ke tema-tema. Coba tema-temanya di bawah. Ke bawah terus. Nah ini materinya ya. Ada 14 pembahasan, 14 materi. Tetapi untuk yang nomor terakhir, 14, ya, tentang feminisme dan teori orientasi seksual, kalau nanti cukup ya kita bahas, kalau tidak cukup ya kita tapi sebaiknya dia kaji karena teori feminisme itu penting juga itu. Karena itu nanti kita langsung mulai minggu depan membahas yang pertama nomor 1 dan nomor 2 kita gabung. Hakikat sastra, nanti masuk termasuk di dalamnya genre sastra, itu dijadikan satu ya. Kemudian nomor 3 dan nomor 4 pendekatan studi sastra. Yang pertama objektif dan ekspresif, yang kedua pragmatik dan mimetik, itu kita jadikan satu. Karena nomor 3 dan nomor 4 ini baru penggambaran secara umum bahwa meneliti sastra ada yang menggunakan tadi objektif tentang teks sastranya, ada pragmatik, ada mimetik, membahas sastra pada aspek teksnya, membahas sastra pada aspek nulisnya, pengarang, membahas karya sastra pada aspek pembacanya. Nah, itu bermacam-macam. Nah, itu nanti nomor 1, nomor 2, satu tema. Nomor 3 dan 4 itu satu tema. Nah, baru nanti nomor 5 teori formalisme, teori strukturalisme, teori semiotik, post strukturalisme, dekonstruksi, sosiologi sastra, psikoanalisis, teori resepsi sastra, teori postkolonial dan postmodernisme, dan terakhir teori feminisme dan teori orientasi seksual. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, pas 12 ya. 1, 2, 1, 3, 4 jadi 1. Ada 12 nah, pas nanti. Nah, nanti minta tolong PJ hari ini bisa membuat kelompok membahas
tema-tema ini dimulai minggu depan. Nah, dimulai minggu depan. Nah, coba kita turun ke bawah. Nah, kegiatan pembelajaran berikutnya bisa menggunakan project based learning atau case based learning. Langsung mempraktekkan teori tersebut kita aplikasikan dalam untuk menganalisis karya sastra. Karena itu nanti misalnya ada materi terkait dengan teori semiotik ya gitu ya, teori semiotik. Maka di samping membahas apa itu teori semiotik, bagaimana langkah-langkahnya, tetapi juga mahasiswa membuat analisisnya langsung dalam novelnya atau dalam karya sastra. Contoh analisis semiotik dalam novel A misalnya, itu nanti dicantumkan di dalam makalahnya. Kemudian ujian tengah semester dilakukan dengan ujian tulis. Ujian akhir semester dilakukan dengan ujian tulis, tapi khusus mata kuliah ini, ujian akhir semester itu nanti tugas mandiri. Baik, Mbak, lanjut ke bawah. Untuk penilaian, ya, untuk penilaiannya itu nanti dari UTS secara tertulis, kemudian UAS-nya itu nanti tugas mandiri, tugas pribadi, kemudian kehadiran. Kalau sikap masuk di dalamnya adalah kehadiran. Jadi sikap dan kehadiran itu nanti 20%. Karena itu menjadi penting ya. Berharap di awal saya sudah menyampaikan berulang kali kehadiran mahasiswa jika perkuliahannya daring, maka videonya itu yang aktif dianggap hadir. Kalau tidak aktif ya tidak hadir walaupun sudah bergabung. Saya kira itu penjelasan perkuliahan di awal. Intinya temanya sudah sudah kita jelaskan tadi. Untuk materi pertama dan kedua jadi 1, 2 dan 3 jadi 1. Kemudian nomor 5 dan sampai ke bawah itu 1-1. Kalau ada berapa? 12 ya, 12. Kalau satu kelompok 4 orang berarti 48 ya, berarti 48. Tinggal ada berapa jumlah mahasiswa yang ikut ini? 46 ya. Ada berapa yang tercatat? Kalau berapa jumlahnya? Jumlah mahasiswa berapa? Iya, ada 24 mahasiswa, Ustaz. Ada berapa? Yang kelas C ada berapa? 24. Nah, kalau D ada berapa? Ada 25, Ustaz. Ada 25. Berarti ada 49. Nah, baik, bagus malah. Nah, tapi yang hadir hari ini hanya 46 ya. Yang bergabung. Kemudian yang tidak hadir ada 3. Nah, nanti PJ-nya minta tolong setiap selesai perkuliahan langsung di absen ya. Nanti langsung kirim ke saya itu siapa yang tidak hadir, siapa yang tidak aktif videonya itu nanti langsung dikirim ke saya. Sehingga, Afan, Ustadz, di kelas D itu jadinya 23. Soalnya yang 2 lagi ikut kampus mengajar. Nggak apa-apa, kampus mengajar tetap ikut. Nanti ketika tugas presentasi tetap ikut. Tetap dimasukkan. Nah, jadi kewajiban mahasiswa ikut kampus mengajar adalah ikut perkuliahan di awal seperti ini, harusnya ikut.
Kemudian nanti ketika bertugas sebagai pemakalah, itu juga harus bertanggung jawab, ikut. Nah, kalau nanti tidak ikut, minta nilai, nggak saya kasih nilai. Jadi sama nanti tugas akhir. Jadi mahasiswa yang ikut kampus mengajar, pertemuan pertama ini wajib ikut. Kemudian nanti yang bertugas sebagai pemakalah harus ikut. Yang terakhir nanti tugas mandiri sebagai ganti dari UAS harus mengerjakan. Nah, sehingga saya punya dasar untuk memberikan nilai. Kalau kehadiran mingguan tidak ikut nggak apa-apa, tapi pertemuan pertama ini harus ikut. Kemudian yang kedua ketika nanti menjadi pemakalah pada pekan keberapa, itu juga harus aktif. Yang terakhir mengerjakan ujian akhir atau tugas mandiri. Nah itu ringan, kalau menurut saya ringan, sehingga saya nanti bisa memberikan nilai atas dasar ini tadi. Kalau pertemuan pertama sudah tidak ikut ya repot nanti. Sulit untuk memberikan nilai yang bagus ya. Baik, itu saja pengantar perkuliahan teori sastra. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya tunggu. Silakan mahasiswa. Untuk referensinya ya, referensinya di dalam RPS tadi ada, tapi ada yang ketinggalan, yaitu buku yang ditulis almarhum Prof. Emzir tentang teori sastra. Nah, nanti mahasiswa bisa mencari baik e-booknya maupun buku aslinya di Gramedia mungkin ada. Teori sastra yang dikarang oleh Prof. Emzir dan Pak Dr. Saiful Rahman. Buku tentang teori sastra. Itu pas sekali dengan tema-tema yang ada di RPS yang kita bahas. Baik, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik, kalau cukup kita akhiri perkuliahan perdana ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Ustaz. Mohon izin ya.